Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan integrasi pada suatu fungsi kompleks. Diketahui suatu fungsi kompleks fz sama dengan uxy plus ivxy dengan z-nya itu sama dengan x plus iy. Maka integral fz dz pada suatu lintasan C itu adalah integral dari uxy plus ivxy dx plus iy. Atau bisa kita tuliskan menjadi integral uxy plus ivxy dx plus i dy. Begini. Nah, bisa juga kita lakukan dengan cara mengubah setiap variabelnya ke dalam suatu parameter T. Jadi kalau kita ubah ke dalam parameter T, maka X itu menjadi suatu fungsi GT, kemudian Y-nya itu katakanlah dia HT, begitu ya. T-nya berada pada interval tertutup A dan B, maka kita bisa memperoleh turunan pertama X terhadap T adalah G aksen T dt, dan turunan pertama Y terhadap T adalah H aksen T dt. Begini. Sehingga integral fz dz pada suatu lintasan C, dia dapat dituliskan menjadi fx plus iy dx plus idy dengan masing-masing X-nya itu adalah GT, Y-nya adalah HT. Ini berarti diubah ya. Setiap X yang muncul diubah menjadi GT, setiap Y yang muncul diubah menjadi HT, begitu. Kemudian DX di sini adalah G aksen T, berarti di sini DX-nya menjadi G aksen T dt, kemudian DY-nya itu H aksen T dt. Berarti kita ubah di sini menjadi H aksen T dt. Atau bisa kita keluarkan dt-nya karena masing-masing di sini memiliki dt, begitu ya. Berarti menjadi integral dari interval A ke B f gt plus i ht g aksen T plus H aksen T dt. Berarti semuanya ini berada pada parameter T. Berarti tidak ada lagi X dan Y pada perhitungan yang ini ya. Semuanya berada dalam parameter T. Nah, kita bisa melakukan perhitungan melalui dua cara ini. Bisa masih dalam bentuk X dan Y begini, atau diubah ke dalam parameter seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Ini contoh yang pertama. Jika fz itu adalah fungsi dengan bentuk seperti ini, 2x min y plus i dikalikan x plus 3y, tentukan integral fz dz pada suatu lintasan C, dengan C-nya adalah x sama dengan t, y-nya sama dengan t kuadrat min 1, dan T-nya berada pada interval tertutup 0 sampai 1. Nah, jadi penyelesaiannya, ini karena C-nya itu berupa parameter T, gitu ya. Jadi, kita ubah setiap bentuk pada integral fz dz dengan lintasan C itu ke dalam parameter T. Semuanya kita ubah ke dalam parameter T. Nah, yang pertama, X-nya itu sama dengan T. Di sini ya, X sama dengan T. Nah, turunan pertamanya terhadap T adalah dx dt sama dengan 1. Berarti kita peroleh dx itu sama dengan dt. Gini. Kemudian, Y-nya adalah T kuadrat min 1. Berarti, karena Y-nya T kuadrat min 1, turunan pertamanya terhadap T adalah 2T. Sehingga diperoleh dy itu adalah 2T dt. Nah, berikutnya kita ubah fungsinya fz ke dalam bentuk parameter.
FZ yang semula berbentuk 2X min Y plus I dikalikan X plus 3Y, kita ubah setiap X dan Y-nya ke parameter T. Diketahui X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T kuadrat min 1. Berarti kita substitusikan X dan Y yang diketahui ke dalam fungsi FZ. Sehingga diperoleh FZ-nya menjadi min T kuadrat plus 2T plus 1 plus I dikalikan 3T kuadrat plus T min 3. Jadi, bentuk integral FZ dz pada lintasan C menjadi seperti ini ya. Ini bentuk umumnya seperti ini. Integral U plus IV dikalikan dx plus I dy. Nah, ini adalah FZ-nya yang tadi sudah kita ubah ke dalam parameter. Kita masukkan ke sini. Min T kuadrat plus 2T plus 1 plus I dikalikan 3T kuadrat plus T min 3. Kemudian dx di sini sama dengan dt. Berarti dx diubah menjadi dt. Kemudian dy-nya itu 2t dt. Berarti dy di sini 2t dt. Seperti ini. Nah, kita bisa mengintegralkan masing-masing. Untuk yang bagian real kita integralkan sendiri, bagian imajiner kita integralkan sendiri, seperti perkalian silang biasa ya. Di sini bagian real, ini bagian imajiner. Ya, kita bisa pisahkan. Pertama, bagian real diintegralkan terhadap dt. Berarti min t kuadrat plus 2t plus 1 dt. Ya. Ini bagian real terhadap dt. Kemudian bagian real dia dikalikan dengan I dikalikan 2T dt. Ini menjadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya bagian imajiner terhadap dt. Ini. Kemudian yang bagian imajiner juga kita kalikan dengan I 2T dt. Menjadi seperti ini. Nah, ini diintegralkan masing-masing terhadap T, seperti pada integral fungsi aljabar biasa. Silakan dicoba apakah betul hasilnya bisa memberikan 15/6 ditambah 1/3 I. Silakan dicek apakah benar hasilnya seperti ini. Ya. Ini contoh yang pertama. Jika fungsinya itu dia sudah diketahui dalam bentuk X dan Y, kemudian lintasannya berupa parameter yang disajikan dalam parameter T. Gitu ya. Oke, contoh yang berikutnya. Baik, berikutnya. Contoh yang kedua, hitung integral FZ dz pada lintasan C. Jika FZ-nya itu sama dengan X, jadi fungsinya adalah X. Kemudian lintasannya C itu adalah C1 plus C2 plus C3. Dengan C1 adalah ruas garis dari 0,0 ke 1,0. Ini. Kemudian C2 ruas garis dari 1,0 ke 1,1. Ini. Sedangkan C3 adalah ruas garis dari 1,1 ke 0,0. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa melihat sifat integral fungsi kompleks. Jika kita mengintegralkan FZ dz pada suatu lintasan C, sementara C-nya itu adalah C1 plus C2 plus C3, maka kita bisa memisahkan perhitungannya menjadi integral FZ dz C1 ditambah integral FZ dz C2 ditambah integral FZ dz untuk lintasan C3.
Nah, di sini fz-nya sama dengan x, maka diperoleh perhitungannya nanti adalah integral x dz untuk lintasan C1 ditambah integral x dz untuk lintasan C2 ditambah integral x dz untuk lintasan C3. Nah, yang pertama, untuk lintasan C1. C1 itu adalah ruas garis dari 0,0 ke 1,0. Maka kita bisa mencari persamaan garisnya yang melalui titik 0,0 ke 1,0 seperti ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Diperoleh Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 dengan, ini bukan DZ, ini adalah DY ya. Y-nya sama dengan 0, maka turunannya DY-nya itu sama dengan 0 juga ya. Y sama dengan 0, DY-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya itu dia adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. X-nya berada di antara 0 dan 1. Ya kan? Ini X-nya 0 sampai 1. Ini ya. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Bentuk fungsinya seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat integral X dz pada lintasan C1 bisa kita ubah menjadi, kan kalau kita punya integral U plus IV, gini ya, dz-nya bisa kita ubah menjadi dx plus I dy. Ini ya, integral fz dz bisa kita ubah seperti ini. Jadi, fungsinya, ini adalah fungsi yang sudah dipisahkan antara bagian real dan imajiner. Kemudian ini dx plus I dy. Nah, pada masalah ini, pada soal ini, fungsinya adalah x saja, x. Jadi kita tetap tuliskan x, begitu ya. X, kemudian dx plus I dy. Nah, kita lihat. dy-nya sama dengan 0. Berarti yang tersisa di sini kalau kita substitusikan, ini adalah integral x-nya dari 0 sampai 1, x dx ditambah 0. Dengan x dx ditambah I kali x kali 0, begitu ya. X dx ditambah I integral x kali 0. Karena dy-nya sama dengan 0. Dengan yang bagian ini adalah 0. Jadi hanya tinggal integral x dx dengan batasnya x dari 0 sampai 1. Diperoleh hasil sama dengan setengah. Begini. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa lihat untuk ruas garis yang kedua. Ruas garis yang kedua itu dari 1,0 ke 1,1. Jadi dengan menggunakan ini, mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik begini, diperoleh x sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti turunannya dx-nya, dx dy-nya itu sama dengan 0. Jadi dx-nya sama dengan 0. Sementara y-nya itu berada di antara 0 sampai 1. Ya, bisa dilihat kalau kita lihat dari koordinatnya, x-nya sama dengan 1, sementara y-nya dari 0 sampai 1. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat integral x dz menjadi integral x-nya kan sama dengan 1. Ini. Makanya di sini menjadi integral 1 karena x-nya sama dengan 1.
dx plus I dy. Bisa kita lihat, dx-nya itu sama dengan 0, berarti ini menjadi integral 1 kali 0, dx-nya 0, ditambah integral 1 dikalikan I dy. Seperti ini. Sehingga menjadi integral I dy saja, batasnya y dari 0 sampai 1. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan I. Perhatikan batasnya. Kalau yang C1 tadi batasnya itu X dari 0 sampai 1. Kalau yang kedua ini batasnya Y dari 0 sampai 1. Itu bergantung dari siapa yang berubah di sini. Bergantung dari persamaan garisnya. Tidak bisa selalu seperti itu. Dilihat dari persamaan garisnya seperti apa, baru bisa kita lihat batasnya bagaimana. Oke, kita lihat yang ketiga. Ruas garis yang ketiga itu menghubungkan dari 1,1 ke 0,0. Jadi, kalau kita buat persamaan garisnya seperti ini, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalau parameternya kita buat ke dalam X gitu ya, kita buat ini fungsinya ke dalam X, berarti diubah menjadi X gitu. Jadi semua yang ada di dalam integral fz dz diubah ke dalam X. Kalau mau dibawa ke dalam Y, berarti semua yang di dalam integral fz dz itu diubah ke dalam Y gitu. Jadi mau dibawa ke dalam X atau ke dalam Y. Nah, fungsinya Y sama dengan X. Ini kita bisa memilih nih, kita bisa membuat ke dalam dua perhitungan. Apakah dibawa ke dalam X semua atau dalam Y semua. Di perhitungan saya bawa ke dalam X semua. Jadi nanti batasnya juga dalam X gitu. Nah, di sini Y sama dengan X. Maka dy dx-nya itu sama dengan 1, ya kan? Turunan X terhadap X kan hasilnya 1. Jadi diperoleh dy sama dengan dx. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini semuanya saya ubah ke dalam X. Jadi integral X dz C3 menjadi integral X, dz-nya itu adalah dx plus I dy. Nah, kita ubah semuanya dalam X. X-nya sudah X, ini. Dx-nya sudah. Nah, dy-nya belum ini. dy-nya di sini adalah dx. Gini. Nah, tadi kan di sini batas X-nya itu dari 1 ke 0. Ya kan? Dari 1 ke 0. Berarti kita buat batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 0. Nah, sesuai dengan sifat integral, kita bisa ubah ini menjadi min integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Gitu. Sesuai dengan sifat integral. Tapi kalau mau tetap perhitungannya dalam seperti ini, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Bisa tetap hasilnya sama. Nah, ini kita lakukan perhitungan integral x dx ditambah I x dx. Jadi diperoleh perhitungan seperti ini. Dimasukkan batasnya 0 sampai 1, diperoleh min setengah plus setengah I. Sehingga integral x dx dengan integral x dz dengan lintasan C, C-nya adalah C1 plus C2 plus C3 tadi, hasilnya kita jumlahkan semua. Setengah ditambah I ditambah min setengah plus setengah I. Hasilnya adalah setengah I. Seperti ini caranya. Kalau ruas garisnya dia terbagi menjadi beberapa lintasan. Seperti ini. Nah, contoh yang berikutnya. Hitung integral Z dikalikan E pangkat Z kuadrat dz melalui lintasan C. Dengan C-nya adalah garis lurus dari Z0 sama dengan I
ke Z1 sama dengan 2 plus I. Gini. Nah, pertama kita lihat untuk lintasannya, garis lurus dari Z0 sama dengan I ke Z1 sama dengan 2 plus I. Kalau kita bawa ke dalam koordinat X, Y, X itu untuk yang bagian real, Y-nya untuk yang bagian imajiner, berarti Z0 sama dengan I itu bisa kita bawa ke dalam koordinat 0,1. Ya kan? Z0 sama dengan I berarti bisa kita tulis 0 plus 1I. Begini ya. Berarti koordinat X, Y-nya dengan X itu bagian real, itu sama dengan 0. Dan Y-nya adalah bagian imajiner, berarti sama dengan 1. Ke Z1. Z1-nya adalah 2 plus I. Berarti dengan cara yang sama, bagian realnya adalah X itu sama dengan 2. Bagian imajinernya adalah Y sama dengan 1. Oke, berikutnya kita buat persamaan garisnya. Persamaan garis yang melalui titik 0,1 dan 2,1. Berarti kita peroleh Y sama dengan 1. Ini ya. Y sama dengan 1, berarti turunannya adalah dy dx-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa buat integral Z dikalikan E pangkat Z kuadrat dz pada lintasan C itu sama dengan integral Z-nya itu adalah X plus IY ya. Z adalah X plus IY, E pangkat E plus IY kuadrat, dz-nya itu dx plus I dy. Ini saya ubah semuanya ke dalam bentuk X. Karena di sini kan Y-nya sama dengan 1, batasnya X dari 0 sampai 2. Berarti kita ubah semuanya dalam X, batasnya juga dalam X, X-nya dari 0 sampai 2. Seperti ini. Kemudian yang sudah diketahui di sini, itu bisa kita substitusikan. Di sini kan Y-nya sama dengan 1, berarti dy dx-nya sama dengan 0. Artinya dy-nya kan sama dengan 0. Dx-nya tetap ada. Berarti di sini ada muncul dy di sini, berarti sama dengan 0. Gini. Jadi diperoleh integral z E Z kuadrat dz itu sama dengan integral X sama X batas bawah 0, batas atasnya 2, dari X plus I E di E pangkat X plus I kuadrat dx. Gitu ya. Nah, kita lihat perhitungannya seperti apa. Ini kita menggunakan substitusi biasa. Integral X plus I E pangkat X plus I kuadrat dx. Kita buat pakai substitusi. Misal, U-nya adalah X plus I kuadrat, kemudian du dx-nya sama dengan 2, dikalikan X plus I, dx-nya berarti du per 2X plus I. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dimasukkan, batas bawahnya sama dengan 0, batas atasnya sama dengan 2. Diperoleh hasil akhirnya adalah setengah dikalikan E pangkat 3 plus 4I min E pangkat min 1. Seperti ini caranya. Oke, demikian tambahan contoh soal dari saya. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan UAS nanti. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.